Selanjutnya adalah ketika pengujian aplikasinya di internet, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan validasi XHTML dan XHTML-nya, kemudian validasi secara CSS-nya, dan tentu saja yang tidak kalah penting yaitu validasi secara accessibility-nya. Nah, ini adalah contoh kuesioner tadi yang disampaikan. Ini kuesioner ya, penilaian e-government pemerintah Kabupaten Bekasi. Ini contoh kuesioner. Nanti kuesioner tersebut yang nanti akan kita buat aplikasi. Ini contohnya. Ini juga adalah contoh kuesioner untuk menguji. Jadi ini adalah contoh kuesioner untuk pengujian aplikasi ya. Ini contohnya adalah e-government yang dinilai. Kemudian ini juga adalah contoh kuesioner untuk menilai usability testing dengan menggunakan metode SUS. Ya. Ini juga merupakan contoh kuesioner untuk pengujian e-learning-nya, apakah baik ditinjau dari isi, ditinjau dari antarmukanya, umpan balik dan penilaian, personalisasi, komunitas pembelajaran, interaktivitasnya. Ini juga contoh pengujian kuesioner untuk menguji usability-nya, ditinjau dari useful-nya, ditinjau dari kegunaannya, apakah kebermanfaatannya, kemudian ditinjau dari easy of learning-nya, ditinjau dari certification-nya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yaitu kita masuk ke di dalam membuat kuesioner, ada hal yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan skala pengukuran. Nah, skala pengukuran tadi yang seperti apa? Yang tadi kalau ngisi selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, kemudian ada yang memberi angka 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Nah, sepertinya itu perlu Anda pahami juga. Jadi secara umum ada 5 jenis skala pengukuran yang biasa digunakan. Ada yang menggunakan peringkat sederhana, ada yang menggunakan skala Likert, ada yang menggunakan skala diferensial semantik, ada skala Goodman, dan yang terakhir adalah skala Thurston. Walaupun yang biasanya Anda kenal adalah yang paling sering digunakan adalah skala Likert. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah skala pengukuran peringkat sederhana. Jadi ini berdasarkan pertimbangan personal dari peneliti. Contohnya menggunakan skala 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 10, 1 sampai 100 dan seterusnya. Tapi biasanya untuk skala yang berdasarkan pertimbangan personal ini kurang tepat digunakan dan juga biasanya ini menggunakan rentang yang ganjil karena supaya di tengah-tengahnya ada nilai yang bersifat netral. Misalnya 1 sampai 5 berarti 3-nya itu adalah nilai yang bersifat netral. Bukan netral itu bisa juga tidak selalu, tidak sering gitu kan, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ya kan, ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Nah, biasanya skala 3 ini kadang-kadang atau skala yang bersifat netral, biasanya seperti itu. Kemudian skala Likert. Nah, skala Likert ini biasanya peneliti merumuskan sejumlah pernyataan. Biasanya skala Likert ini digunakan untuk pernyataan memang dan mengenai suatu topik tertentu di mana responden diminta untuk memilih apakah dia itu sangat setuju, biasa dikasih nilai 5, setuju dikasih nilai 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Biasanya seperti itu. Jadi setiap pilihan jawaban memiliki bobot yang berbeda dan seluruh jawaban responden itu dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehingga nanti akan menghasilkan skor tunggal mengenai suatu topik tertentu, ya kan? Nah, skala Likert ini bisa dikonversi dari yang bersifat kualitatif nantinya ke bersifat kuantitatif. Nah, ini contohnya. Misalkan skala Likert, ada yang skala Likert yang bersifat positif ataupun negatif. Ini tergantung dari jenis pertanyaannya maupun bobot yang diberikan. Contohnya seperti ini. Kalau yang positif, hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki stasiun TV. Nah, ketika sangat setuju diberikan bobot 5. Ini ketika sangat setuju. Ketika sangat tidak setuju diberikan bobot 1. Kalau negatif, misalkan pertanyaannya, melarang warga negara asing memiliki saham BUMN merupakan hal yang buruk bagi iklim usaha. Ketika sangat setuju diberikan poin 1. Ketika sangat tidak setuju diberikan poin 5.
Jadi positif atau negatif nanti tergantung dari tinjauan si peneliti itu sendiri. Biasanya untuk memberikan data yang valid ya, data yang valid biasanya dalam satu kuesioner itu tidak semuanya bentuk pernyataannya positif. Biasanya dicampur 15, kalau ada 30 pertanyaan, biasanya 15 pertanyaan yang bersifat positif, 15 pertanyaan yang bersifat negatif. Biasanya diselang-seli juga pertanyaan satu positif, pertanyaan dua negatif dan sebagainya. Itu hanya nanti ketika perhitungannya si peneliti harus pintar-pintar menjumlahkannya, jangan sampai salah karena masing-masing bobot tentu akan beda dan ada pengolahannya tersendiri. Ini kemudian skala pengukuran diferensial semantik. Pada skala diferensial semantik ini, jadi bentuknya seperti ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan seperti ini. Misalkan kita ingin menilai majalah Tempo. Nah, majalah Tempo ada informatif, misalkan kita berikan sebelah kiri, kemudian tidak informatif sebelah kanan. Nah, kemudian nanti diminta responden untuk menilai. Jadi berarti kalau dinilainya diberi tanda silang semakin condong ke kiri, berarti semakin informatif. Ketika ke kanan maka tidak informatif. Kemudian terpercaya juga sama seperti itu ya. Nah, kemudian ada berharga, kemudian ya, di sebelah kanannya tidak berharga, ada bias, kemudian di sananya tidak bias dan sebagainya. Ini merupakan contoh pengukuran dengan menggunakan skala diferensial semantik. Jadi cukup memberikan tanda silang terhadap suatu isu, suatu produk atau suatu aplikasi dan lain sebagainya. Ini skala Goodman. Jadi skala Goodman ini adalah skala yang menggunakan serangkaian pernyataan yang telah terkait dengan suatu topik atau isu tertentu. Dan kemudian nanti disusun berdasarkan derajat intensitasnya. Misalkan seperti ini. Misalkan bayangkan Anda bertemu mantan aktor terorisme dan lingkari pernyataan berikut dalam hal apa Anda masih bisa menerimanya dalam lingkungan Anda misalkan. Oh, saya bisa menerima sebagai turis yang berkunjung ke Indonesia. Yang kedua, saya bisa menerima sebagai warga negara Indonesia. Saya bisa menerima menjadi karyawan di tempat kerja dan seterusnya, ya kan? Kemudian itu skala Goodman berarti diurutkan. Nah, kalau skala Thurston, jadi kalau skala Thurston ini responden kita minta untuk memilih apakah setuju atau tidak setuju dengan sejumlah pernyataan. Kemudian setiap pernyataan itu diberikan nilai poin atau bobot yang berbeda-beda. Nah, misalkan seperti ini. Berilah tanda cek pada ruang yang kosong di sebelah pernyataan yang Anda setujui. Misalkan, metode riset adalah kuliah yang paling menantang bagi saya tahun ini. Itu ada nilainya yaitu 9,8. Nomor 2, saya memperoleh informasi berharga dari kuliah metode riset. Itu nilainya 10,1. Jadi untuk setiap checklist yang diberi itu mempunyai nilai bobot yang berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui hasil pengukuran, peneliti itu memberikan skor atau bobot pada setiap pernyataan yang disetujui oleh responden. Tetapi biasanya bobot ini tidak diberikan di kuesioner, ya. Biasanya tersembunyi, ya, agar responden tersebut tidak merasa diarahkan terhadap bobot yang ada. Ini juga merupakan contoh, ya. Bobot tadi. Kemudian bagaimana menentukan bobotnya? Jadi peneliti menuliskan pernyataan-pernyataannya, lalu minta sekelompok orang yang bertugas sebagai penilai atau raters untuk memberikan nilai dari 1 hingga 11, ya misalkan contoh seperti itu, pada setiap pernyataan, kemudian berdasarkan keras atau lunaknya suatu pernyataan, maka nilai bobot atau nilai dari pernyataan tadi adalah rata-rata dari para peneliti atau raters itu sendiri. Nah, mungkin itu saja materinya, tapi kemudian ada lagi tugas di learning. Saya akan jelaskan tugasnya yang ada di learning. Untuk mahasiswa program studi teknik geomatika, tugasnya yaitu begini. Jadi statistika ini termasuk dalam mata kuliah yang nanti akan berintegrasi atau dengan mata kuliah yang lain. Kita akan mengerjakan suatu project. Ya, ini adalah pertemuan ketiga pengambilan data. Jadi kita akan mengerjakan suatu project dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning, di semua mata kuliah yang ada di semester 3, Prodi Teknik Geomatika, baik kelas pagi, malam. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit. Jadi pada semester ini Anda diminta untuk mengerjakan suatu project. Projectnya apa? Yaitu pembuatan WebGIS.
Nah, di sini dengan berbagai macam tema atau topik yang melibatkan semua mata kuliah yang ada di semester 3, yaitu ada pengenderaan jauh, sistem informasi geografis, basis data, survei GNSS, statistika, dan pemrograman web. Outputnya nanti akhirnya tentu saja di pemrograman web. Tiap mata kuliah itu punya perannya masing-masing. Contoh di pada mata kuliah statistika, dalam pembuatan WebGIS ini adalah perannya adalah identifikasi kebutuhannya apa saja dan pengujian aplikasi atau WebGIS-nya, user testing dan usability testing-nya yang dihasilkan nantinya. Ada 3 tema besar yang akan dibuat, yaitu terkait dengan potensi wilayah, baik potensi wisata, sumber daya alam, pesisir dan kelautan, kemudian terkait dengan mitigasi bencana, kemudian karakteristik lingkungan, fisik, sosial, dan budaya. Nah, di sini saya sudah membagi kelompok Anda masing-masing. Silakan cek di learning-nya. Kelompoknya sudah saya bagi masing-masing, baik kelas A, GM3A, GM3B, kemudian kelas malam juga sudah saya bagi kelompoknya. Apa saja yang tugas yang harus kalian lakukan? Jadi yang pertama yaitu kalian identifikasi kebutuhan WebGIS-nya apa saja. Ketika Anda ingin membuat WebGIS, perangkat keras yang akan digunakan apa saja. Kemudian perangkat lunak yang akan digunakan meliputi apa softwarenya. Pengguna atau usernya siapa nanti dari aplikasi ini. Kemudian administratornya siapa. Data yang dibutuhkan apa saja. Misalkan ketika ingin membuat potensi wilayah. Data-data yang dibutuhkan apa saja. Kemudian bagaimana cara Anda untuk mengumpulkan data tersebut. Konten WebGIS-nya apa aja. Dan yang terakhir yaitu terkait kebutuhan fungsional sistemnya. Misalkan WebGIS yang Anda buat nantinya mampu menampilkan peta potensi wisata di Kota Batam. Tentu peta potensi di Kota Batam ini dibuat dengan menggunakan mata kuliah SIG gitu kan, penginderaan jauh ya. Kemudian kebutuhan fungsional lainnya terkait dengan WebGIS mampu menampilkan informasi wisata yang ada di Kota Batam. Nah, ya. Ini kemampuannya apa saja dan lain-lain sebagainya. Tentu banyak kebutuhan fungsional dari WebGIS. Kemudian yang kedua, setelah kalian buat kebutuhan itu, yang kedua kalian buat kuesionernya. Nah, sudah saya contohkan tadi macam-macam jenis kuesioner. Di kuesioner tersebut harus mencakup hal-hal ini. Ada pengujian terkait dengan usability-nya, sistem navigasinya, desainnya, kontennya, compatibility-nya, loading time-nya, functionality-nya, accessibility, interactivity-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi kuesioner yang telah Anda buat, ini anggaplah Anda selesai membuat kuesionernya, ya. Nantinya kuesioner tersebut tentu harus Anda implementasikan ketika WebGIS-nya sudah selesai. Nah, pertanyaan saya adalah kepada siapa aplikasi atau WebGIS tersebut akan kalian ujikan. Jadi siapa populasi dan sampelnya. Berapa total jumlah sampel yang harus diambil jika tingkat presisi yang saya inginkan yaitu 5%. Kemudian berapa jumlah sampel yang harus diambil dari masing-masing pulau. Kalau misalkan aplikasinya berdasarkan suatu data tersebut atau cluster. Kalau nggak cluster ya nanti disesuaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, teknik sampling apa yang Anda gunakan? Mengapa memilih teknik sampling tersebut? Jelaskan bagaimana teknis pengambilan datanya. Nah, tugas ini dikerjakan selama 2 minggu, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Nanti pertemuan ketiga dan keempat Anda membuat perancangan ini. Setelah aplikasinya selesai, baru nanti ketika pertemuan ke-14, ya, kita melakukan implementasi pengujian aplikasi yang sudah Anda buat. Nah, di situ perannya mata kuliah statistika terhadap pembuatan aplikasi ini. Sedangkan untuk prodi itu tadi prodi teknik geomatika, sedangkan untuk prodi informatika tugasnya yaitu terkait dengan kita akan menguji usability dari SIA lama dan SIA yang baru. Nah, jadi Anda diminta untuk menguji usability-nya SIA lama dengan SIA baru. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan siapa populasi dan sampelnya, bagaimana teknik sampling yang Anda gunakan, berapa jumlah sampel yang Anda ambil, kemudian saya minta buat kuesioner untuk pengujian usability sistem ini. Baik SIA lama maupun SIA maupun SIM yang baru. Ya, itu untuk kedua prodi.
Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada bingung, nanti pada saat mata kuliahnya kita akan diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.